Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja sehingga kita boleh ada dan berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengar, belajar, membaca firman, itu suatu yang harus diprioritaskan dalam kehidupan kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Amsal pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayat 21 dan 22. Demikian firman-Nya, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita manfaat jadi orang benar. Apa manfaatnya kalau kita jadi orang benar, kalau kita hidup sebagai orang benar, kalau kita berkelakuan yang benar di mata Tuhan? Itu yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Karena itu marilah kita terus berjuang, kita terus berusaha dengan berbagai daya, dengan berbagai upaya, dengan meminta pertolongan Tuhan dalam doa, supaya kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, melakukan yang benar, dan memperjuangkan yang benar itu, maka hidup kita pasti berkenan kepada Tuhan. Lalu apa manfaatnya kalau kita jadi orang benar? Apa gunanya kalau kita hidup sebagai orang benar? Setidaknya ada beberapa manfaat. Yang pertama dalam ayat 21, bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang. Disinilah kita melihat manfaat jadi orang benar. Kita menjadi pemimpin yang baik. Mengembalakan banyak orang sesungguhnya sama dengan menjadi pemimpin banyak orang. Jadi kalau kita jadi orang benar, berbuat benar, berkelakuan yang benar, sudah barang tentu kita akan menjadi pemimpin yang baik. Jadi bisa juga dikatakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang hidup benar di mata Tuhan. Jadi mari kita terus belajar supaya kita jadi pemimpin yang baik. Dan supaya kita jadi pemimpin yang baik, maka kita harus selalu punya kerinduan dan komitmen untuk kita belajar menjalani hidup yang benar, jadi orang benar, dan berkelakuan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 24, apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Keinginan orang benar akan diluluskan. Terus ayat yang hampir sama juga dengan ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Di sini kita melihat bahwa manfaat kedua dari jadi orang benar, hidup benar adalah doanya dijawab oleh Tuhan. Keinginan orang benar akan diluluskan. Apa yang menjadi kemauan, apa yang menjadi kerinduan orang benar akan didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Jadi itulah manfaatnya kalau kita menjadi orang benar di mata Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan bukakan jalan. Makanya dalam ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Menjadi sukacita sama dengan artinya bahwa dia memperoleh apa yang menjadi harapannya. Karena dia orang benar di mata Tuhan. Jadi itulah manfaat kedua kalau kita menjadi orang benar. Doanya dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga dalam ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Itu manfaat ketiga kalau kita jadi orang benar adalah kita teguh dalam menghadapi pergumulan hidup. Jadi tidak gampang terombang-ambing oleh pergumulan, oleh persoalan, oleh kesulitan, tantangan hidup. Kita tetap teguh.
Salah satu yang menunjang kita, menolong kita, sampai kita bisa teguh tidak terombang-ambing. Karena apa? Karena kita hidup sebagai orang benar. Kita menjalani hidup yang benar di mata Tuhan. Kita akan teguh dalam menghadapi pergumulan hidup. Seringkali kita mudah goyah, seringkali kita mudah putus asa, mudah kecewa, mudah frustasi dalam menjalani hidup. Karena cara hidup kita yang tidak benar di mata Tuhan. Jadi cara hidup kita menentukan sejauh mana kita menghadapi pergumulan ataupun persoalan dalam hidup kita. Saya percaya hanya orang benar yang tetap teguh dalam menghadapi betapapun menghadapi pergumulan yang berat, kesulitan apapun juga dia tetap teguh menghadapinya. Yang terakhir dalam ayat 31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Manfaat keempat dari kita jadi orang benar adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Jadi orang benar itu adalah sama dengan orang yang berhikmat sesungguhnya. Makanya mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Jadi orang benar itu penuh dengan kata-kata hikmat. Bukan hanya kata-katanya yang penuh hikmat, tapi kelakuannya juga penuh hikmat. Karena sesungguhnya berhikmat artinya ya kita menerapkan firman. Kalau kita menerapkan firman, maka kita dikategorikan sebagai orang benar di mata Tuhan. Dan itu artinya kita orang yang berhikmat. Jadi itu manfaat kalau kita jadi orang benar. Maka kita hidup dengan hikmat Tuhan. Menjalani hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maunya Tuhan dalam hidup kita. Itulah pentingnya, manfaatnya, gunanya. Kalau kita menjadi orang benar, hidup sebagai orang benar di dalam hidup kita. Jadi apapun situasi, kondisi, lingkungan dimanapun kita berada, mari kita terus belajar menjalani hidup yang benar, jadi orang benar, maka kita akan memperoleh manfaat yang luar biasa dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami manfaat jadi orang benar, menjadi pemimpin yang baik. Doanya dijawab oleh Tuhan, teguh dalam menghadapi pergumulan hidup, hidup dengan hikmat Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.